Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Dengar suara Sehat, Ustazah? Ya, sehat ya. Oke, sebelum Ustazah mulai, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Kita akan pembahasan soal IPS. Ya, untuk kalian ketahui aja, materi IPS itu adalah salah satu materi yang akan diujiankan masuk di MTS, baik MTS 1 ataupun di MTS 2. Tetapi untuk kalian nanti besok olimpiadenya adalah MIPA, jadi bahasa Indonesia, matematika, dan IPA saja. Untuk PAI dan IPS itu adalah soal yang masuk di MTS. Jadi nanti kalian ketika ada tes masuk di MTS, materi IPA dan materi PAI dan IPS nanti juga diteskan, oke? Ustazah mulai ya. Terlihat di layar kalian? Kelihatan, Us. Oke. Kelihatan. Kita bahas dari soal yang pertama. Bagian dari laut yang menjorok ke daratan. Namanya? Teluk. Teluk, betul. Kalau delta itu apa delta? Delta bisa dituliskan di situ ya, dicoret-coret. Nanti punyamu bisa diberi tambahan. Delta adalah endapan di muara sungai. Delta adalah endapan di muara sungai. Yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain. Sudah ditulis? Sudah? Ada yang ketinggalan? Tahu. Ya. Kalau Tanjung apa Tanjung? Daratan ke laut. Ya, daratan yang menjorok ke laut. Silahkan ditulis di situ ya. Daratan yang menjorok ke laut. Kalau selat apa selat? Selat adalah wilayah perairan yang relatif sempit menghubungkan dua bagian wilayah perairan yang lebih besar. Sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian wilayah perairan yang lebih besar. Atau biasanya terletak di dua permukaan daratan. Jadi misalkan Selat Bali
Itu berarti di antara Pulau Bali dan daratan lainnya. Seperti itu. Oke, sudah? Sekarang nomor 2. Yang lain mencatat ya. Nomor 2, sebuah garis memanjang yang memisahkan antara fauna peralihan dan fauna timur Indonesia, yaitu garis Lintang, Us. ada yang Bolos. ya, garis Wallace C ya. Garis Wallace. Kalau garis Weber apa? Garis Weber yaitu garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah, fauna Indonesia bagian tengah dengan wilayah timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dengan Indonesia wilayah timur. Sekarang nomor 3. Kalau ketinggalan bilang ya, nanti Us Bagus bisa ulang. Ya. Us, tadi nomor 2 apa? 2 jawabannya C, garis Wallace. Oh, ya udah. Ya. Pengertian garis Weber ditulis ya, nanti biar bisa membandingkan, bisa tahu pengertiannya. Sekarang nomor 3, negara berbentuk kerajaan yang memiliki mata uang bat dan agama penduduknya beragama Buddha, yaitu agama negara apa? Thailand. Thailand, pinter. Kalau Kamboja mata uangnya apa? Kamboja mata uangnya real. Real. Ya. Kemudian mata uang Filipina Sao. Picau. peso. Kalau Peso. Malaysia ringgit. Ringgit. Bisa dicoret-coret gitu ya, diberi Ya, keterangan. Us. Nomor 4, Kitab Sutasoma merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Majapahit. Siapa yang menulis? Empu siapa? Ada yang masih ingat pelajaran kelas 4 ini? Empu Tantular. Ya, Empu Tantular. Jawabannya nomor 4, A, Kerajaan Majapahit. Nomor 5. Wilayah laut dengan batas 12 mil diukur dari garis pantai terluar pulau atau negara disebut kawasan. ZEE. Kalau ZEE apa? Berapa? Sejauh berapa kalau ZEE? Masih ingat nggak? Ini kayaknya kelas 5 sudah pernah dibuat semester 1 ya. Batas landas kontinen. Nomor 4 apa, Us? Nomor 4 Majapahit. Nomor 5 laut teritorial. Di sebelahnya ZEE bisa ditulis ya. ZEE itu perairannya terluar adalah sejauh 200 mil. 200 mil. Nah, kalau ZEE 200 mil. Kalau batas landas kontinen itu kelanjutan dari benua yang diukur ke laut, ke dasar laut. Kedalamannya 200 meter di bawah permukaan air laut. Ya. Kalau ZEE tadi 200 mil,
dari garis pantai terluar, gitu. Kalau batas landas kontinen itu 200 meter di bawah permukaan air laut. Ya, jadi beda di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 5 apa, Us? Nomor 5 C, laut teritorial. Nomor 6. Mampu berdiri dan berjalan dengan tegak, mempunyai volume otak 1650 cc, mempunyai bentuk muka datar dan lebar, bagian mulut sedikit menonjol, merupakan ciri-ciri mirip ras Mongoloid dan ras Australmelanosoid. Adalah ciri-ciri manusia apa? Manusia Homo sapiens. Ya, betul. Manusia Homo sapiens. Ya. Homo sapiens yang A. Manusia. Sudah ditulis? Bentar, Us. Ya, ditulis dulu. Manusia Homo sapiens. Nomor 7. Koperasi merupakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal berapa? 331 ayat 1. 33 ayat 1, betul. Ya, jawabannya yang D. Kalau 31 ayat 1 apa? Memperoleh pendidikan ya. Memperoleh pendidikan. Kalau yang 33 ayat 1 yang D ini, nah itu koperasi merupakan perekonomian yang disusun sebagai usaha yang bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nomor 8. 3 nama sungai yang terletak di Sumatera. Sekarang dilihat optionnya dari A sampai D. Yang A, Sungai Brantas itu ada di mana? Kediri. Di Kediri, di Jawa. Berarti yang A salah apa betul pilihannya? Yang A. Salah. Salah, karena yang ditanya adalah Sumatera. Sekarang yang B. Ada Sungai Musi, Batanghari, Mahakam. Dari 3 ini, yang salah yang mana? Atau sudah betul semua? Ada yang salah nggak kira-kira? Yang poin B. Ada, Us. Ya. Mahakam. Yang salah yang mana? Sungai? Sungai Mahakam. Ya, Sungai Mahakam salah. Ini ada di Kalimantan. Kemudian yang poin D. Ada Sungai Kapuas, Mahakam, Barito. Ini di mana ini? Kira-kira? Kalimantan. Kalimantan semua. Jadi Kapuas, ini Kalimantan Barat, Mahakam Kalimantan Timur, Barito Kalimantan Selatan. Berarti yang paling betul di mana? Jawabannya? C. C. Ya, ada Sungai Musi, Batanghari, dan Sungai Kampar. Nah, kalian perlu tahu ya, untuk pelajaran IPS ini, PAI, Bahasa Indonesia, yang kemarin sudah kalian lakukan pembahasan soal, itu diambil dari soal-soal tahun kemarin.
soal-soal tahun kemarin untuk masuk di MTS 2 ya. Jadi kalau kalian merasa ada yang belum paham, ada yang kurang, berarti kalian harus belajar yang sungguh-sungguh lagi ya. Kurang lebih soalnya untuk masuk di MTS 2, soalnya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ustadzah. Jadi nanti kalian tinggal belajar lebih giat lagi, terutama untuk besok, karena besok sudah simulasi besok untuk mengukur kalian sejauh mana apa yang sudah saya pahami, yang sudah kalian pelajari ya. Jadi nanti soalnya yang keluar besok bisa di screenshot, bisa dipelajari. Nanti di rumah kalau misalkan sudah selesai ujian di screenshot, bisa dicek setelah mengerjakan. Oh ternyata tadi yang aku kerjakan sudah betul. Oh ternyata ini masih ada yang salah, harus aku perbaiki lagi untuk di Olimpiade yang hari Sabtu. Ya, sampai sini. Ada yang belum jelas? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Bisa ya Mas Fatah, Mas Fatih? Nah, Bisa. Sekarang nomor 9. Indonesia memiliki landasan politik luar negeri bebas aktif. Maksudnya bagaimana? Mana jawabannya yang betul? Poin A, Indonesia berhak memilih blok yang disukainya. Apakah yang dimaksud bebas aktif seperti itu? Tidak ya? Bukan. Sekarang yang B, Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Masih mungkin ya? Sekarang yang C, Indonesia tidak memihak blok negara superpower, yaitu blok Barat dan Timur. Salah. Yang D, Indonesia ikut aktif dalam usaha perdamaian dunia. Nah, ini kira-kira di antara B dan D yang lebih betul yang mana ya? D. Iya, betul. Jawabannya D. Indonesia ikut aktif dalam usaha perdamaian dunia. Nomor 10. Di antara peninggalan sejarah berikut yang bercorak Hindu. Mana yang Hindu? C. Ya, Prambanan. Kalau Borobudur, Mendut, Muara Takus termasuk apa? Bercorak apa? Udah. Ya, betul. Sampai sini ada pertanyaan? 10 tadi apa, Us? 10D, Candi Prambanan. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Enggak ada, Us. Sekarang silakan di bawah bukumu, ya itu kalian beri tambahan sedikit materi tentang fauna di Indonesia, ya. Iya, Us. Ya, Balkis dikte atau tulis? Dikte aja. Oh, dikte. Oke. Suara Balkis jelas ya? Jelas, Us. Ya, fauna bagian barat. Fauna bagian barat berjenis mamalia. Mamalia seperti apa hewannya? Ada gajah, sapi, harimau, singa, bukan ya? Orang hutan, kera. Jadi di fauna bagian barat ada jenis mamalia seperti harimau, banteng, kerbau, tapir, orangutan, kera. Kemudian di situ juga ada jenis reptilnya.
reptilnya ada biawak, ada bunglon. Komodo enggak itu, Us? Komodo. Komodo ya. Kemudian jenis burungnya ada burung gagak, burung kutilang, dan merak. Sudah? Kemudian fauna bagian timur. Fauna bagian timur. Disebut tipe Australis. Kalau seperti Australia, berarti hewannya ada apa? Ada hewan kanguru. Ular. Ya, hewan kanguru, beruang. Untuk jenis reptilnya ada biawak, buaya, burungnya ada burung nuri, kasuari, dan cendrawasih. Kemudian fauna bagian tengah. Fauna bagian tengah atau peralihan. Jenis mamalianya ada anoa, babi rusa, dan monyet hitam. Jenis reptilnya ada biawak, komodo, dan buaya. Burungnya ada burung maleo, burung raja udang, dan burung dewata. Sudah? Sampai sini? Ada yang tertinggal? Enggak. Sudah? Mas Haji? Ya. Mungkin tertinggal Mas Haji? Bentar, Us. Yang tadi fauna bagian baratnya apa, Us? Fauna bagian barat jenis mamalianya Ya. harimau, banteng, tapir, badak bercula 1, orang hutan, kera. Reptilnya ada biawak, ular. Reptil sama Reptil apa? reptilnya sudah. Oh, sudah. Burungnya yang belum. Oh, burungnya. Burungnya belum. Ada burung gagak, burung jalak, elang, dan merak. Sudah? Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Us. Tidak ada. Mas Haji sudah? Mas Deva sudah? Mbak Sabita sudah? Mas Rizky juga? Sudah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan, soal-soal ada yang belum bisa dikerjakan, bisa tanya Ustazah dan Muji dan Ustadz yang lainnya.
Jadi setelah hari ini nanti kalian bisa direview lagi soal-soal yang dari Ustadz Ustadzah. Mau cari referensi lain juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan yang susah bisa ditanyakan. Jangan lupa selain belajar juga berdoa supaya apa yang kalian kerjakan besok bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa sholat 5 waktu dan ibadah sunnahnya ya. Oke, sampai sini dari Usbalkis. Usbalkis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.